it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Jadi, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya akan mengabsen dulu ya, dengarkan namanya semua. Saudaranya Asis, Hadir, Bu. Nuraidin Fitri Hardiani, Hadir, Bu. Iskan Hajar, Hadir. Nur Isyatil Asma, Hadir, Bu. Salim Tambuli, Hadir, Bu. Megawati Sele, Hadir. kenapa ya? Bentar, bukan namanya, Bu. Oke. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu pernikahan. Namun fokus kita pada pernikahan adat Bugis. Ada yang tahu bahasa Bugisnya pernikahan? Saya Apa? mau apa uting? Ya, betul sekali. Kalian pernah tidak melihat secara langsung prosesi pernikahan adat Bugis? Pernah. Yang lain? Pernah. Oke, jadi saya harap adik-adik akan lebih mudah dan cepat memahami materi kita hari ini karena sudah melihat secara langsung prosesi pernikahan adat Bugis. Baik, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan makna mapa boting atau pernikahan dalam adat Bugis. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah budaya atau adat pernikahan ini perlu dilestarikan? Perlu, Mengapa? karena budaya atau adat pernikahan merupakan warisan leluhur yang menjadi identitas suatu daerah. Nah, dengan melestarikannya, kita dapat menjaga nilai-nilai budaya, menghormati tradisi nenek moyang, dan memperkenalkan budaya daerah kepada generasi selanjutnya. Nah, bagus sekali. Jadi setiap daerah memiliki tradisi yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satunya adalah mapa boting dalam budaya Bugis. Oke, jadi sekarang saya akan memberikan pemahaman umum tentang pernikahan atau mapa boting. Jadi adik-adik tolong diperhatikan ya. Jadi mapa boting merupakan tradisi pernikahan adat Bugis yang tidak hanya sekedar acara pernikahan, tetapi juga mengandung nilai budaya dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan. Setiap tahapan memiliki makna dan tujuan tertentu. Selain itu, dalam mapa boting juga terdapat nilai budaya seperti gotong royong, rasa hormat kepada orang tua, kerjasama dan mempererat hubungan kekeluargaan. Nah, jadi adik-adik, gotong royong penting dalam pelaksanaan mapa boting karena apa? Ada yang bisa jawab? Mengapa gotong royong penting dalam pelaksanaan mapa boting? Karena dalam pelaksanaan mapa boting masyarakat saling membantu agar semua persiapan dan acara dapat berjalan lancar. Gotong royong juga menunjukkan rasa kebersamaan, kerjasama dan mempererat hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Bugis. Ya, betul sekali. Karena masyarakat saling membantu agar acara berjalan lancar. Oke, dan adik-adik selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video singkat tentang pernikahan adat Bugis. Jadi adik-adik diharapkan untuk menyimak dengan baik karena tugasnya nanti akan berkaitan dengan video yang ditampilkan. Ya, Bu.
pernikahan adat Bugis. Sekarang saya ingin bagi kelompok. Mungkin bisa 3 orang satu kelompok. Jadi kelompok 1, 2, dan belakang 3. Nah, jadi tugas setiap kelompok ini mendiskusikan tahapan-tahapan apa saja yang kalian tahu dalam prosesi pernikahan dan nilai budaya apa saja yang terdapat di dalamnya. Oke, saya beri waktu 15 menit pengerjaan. Setelah pengerjaan diharapkan naik untuk presentasi. Silakan. Oke, jadi apakah sudah selesai semua? Ya. Oke. Untuk kelompok 1 silakan naik untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, adapun tahap-tahapnya yaitu yang pertama manu, proses pendekatan mempelai pria. Yang kedua mak duta, yang ketiga membentuk ada, yang keempat mempendek doi, yang kelima mapasawoti, yang keenam mapacit, yang ketujuh mempendek boting, yang kedelapan mapasikarapa, kesembilan maparola, 10 setelah itu kedua mempelai kembali ke rumah pengantin, 11 masih tabuseng, ke-12 poleang bunga. Baik, kita lihat tadi dari saya. Tidak ada nilai budayanya yang terkandung dalam pernikahan itu. Baik, nilai budayanya yaitu yang pertama gotong royong, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga rasa hormat kepada orang tua, 4 kerjasama, 5 sopan santun, 6 pelestarian budaya, 7 tanggung jawab, dan 8 kebersamaan. Oke, jadi hasil diskusi dari kelompok 1 betul sekali yang disampaikan. Namun tadi mungkin salah penyebutan kata yang tahapan yang ke-11 itu masih tak biasa. Artinya malamnya keluarga dari pihak laki-laki berkunjung ke rumah pihak wanita untuk silaturahmi para besan. Namun mungkin saya akan jelaskan dari tahap pertama sampai terakhir. Jadi tahap pertama itu mamanu-manu, artinya proses pendekatan mempelai pria ke keluarga gadis yang akan dilamar, dengan kata lain menyelidiki status si gadis sebelum dipinang. Yang kedua maduta, artinya pihak laki-laki menyampaikan maksud lamarannya, jika diterima maka lanjut ke tahap selanjutnya. Yang ketiga itu mapetu adat, memutuskan perkataan tentang pernikahan. Tahap ini adalah pembahasan paling menentukan lanjut atau tidaknya sebuah pernikahan. Yang keempat yaitu mapendek duit, yang sering disebut sebagai uang panai. Tahapan ini ditetapkan hari baik, konsep dekorasi, dan sebagainya yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kelima, mapasaboti, artinya merawat calon pengantin. Tahap ini biasanya dilakukan selama 3 hari berturut-turut sebelum hari H. Yang keenam, mapaci, malam sebelum hari H, mempelai laki-laki maupun perempuan mengenakan baju bodoh, duduk bersila menunggu keluarga naik ke pelaminan untuk mengoleskan daun pacar ke tangan mereka. Yang ketujuh, mapendrekoti, pengantin pria diberangkatkan dari rumahnya yang diiringi oleh kerabat yang membawa barang seserahan menuju rumah mempelai wanita. Setibanya di rumah mempelai wanita, akad nikah pun dilangsungkan. Mempelai pria mengucapkan ijab kabul. Yang ke-8 itu mapas kerawa, artinya sentuhan pertama suami kepada istrinya setelah sah.
Yang ke-9 itu Maparola, kunjungan pihak wanita ke rumah mempelai pria. Ke-10 itu setelah itu kedua mempelai kembali ke rumah pengantin wanita. Dan yang ke-11 Masita Beseng. Masita Beseng ini dilakukan malam setelah prosesi pernikahan berlangsung. Keluarga dari pihak laki-laki berkunjung ke rumah pihak wanita untuk silaturahmi para besan. Dan yang terakhir itu Polyampunge. Polyampunge ini artinya pengantin laki-laki subuh-subuh harus pulang ke rumahnya untuk mengambil sesuatu, sebuah barang untuk dibawa pulang ke rumah istrinya atau rumah pengantin perempuan. Oke, jadi semuanya sudah paham mengenai pernikahan adat Bugis, tahapan-tahapannya? Paham Ibu. Oke, untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar paham tahapan-tahapan dalam pernikahan adat Bugis, saya meminta kalian membuat bagan tentang tahapan makaboting beserta dengan maknanya. Ini tugas individu ya. Iya Bu. Jadi saya akan berikan kertasnya untuk tempat kalian membuat bagan. Bagi-bagi. Oke, jadi tugasnya sudah selesai dikerjakan? Belum. Baik, kalau begitu nanti kalau sudah selesai tolong kumpul di ruangan saya ya. Iya Bu. Oke, jadi dari pembahasan awal kita dapat disimpulkan bahwa makaboting bukan hanya tradisi pernikahan biasa, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan kepada keluarga, dan pelestarian budaya Bugis. Sebagai generasi muda, kita harus menghargai dan melestarikan budaya daerah kita. Baik, jadi kita telah mempelajari pengertian makaboting, tahapan pelaksanaannya, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sebelum kita tutup, apakah kalian mengalami kesulitan selama pembelajaran berlangsung? Tidak juga. Oke. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kita tutup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Jangan lupa untuk tetap melestarikan budaya daerah kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.